Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam program Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Menteng. Hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021, kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat menarik atau sebuah judul, yaitu kemunafikan. Bagaimanakah orang munafik itu? Dikatakan bahwa seorang munafik adalah seorang yang bersandiwara, yang ingin terlihat menjadi seorang yang bukan dirinya. Itulah seorang munafik. Di dalam Alkitab ada 7 kali istilah munafik digunakan di dalam kitab Matius pasal 23. Mari kita baca, saudara, ketujuh teguran dari Yesus kepada orang munafik. Yang pertama dicatat di dalam ayat 13. Dikatakan bahwa celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi orang Farisi berdiri ataupun menutup pintu-pintu kerajaan sorga bagi mereka yang akan masuk, karena mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu yang kedua, dalam ayat yang ke-14, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang ke-15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kemudian teguran yang keempat dalam ayat yang ke-23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lalu yang kelima, dalam ayat yang ke-25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kemudian teguran yang ke-6 di ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam ayat 29, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Ayat 30, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Kita telah melihat ada 7 teguran, 7 menunjukkan angka yang sempurna, bagaimana Tuhan sangat membenci orang-orang munafik. Orang yang berpura-pura baik
tapi hatinya jahat. Ini disebut dengan serigala berburu domba. Kemudian, apa sih karakteristik dari orang munafik itu? Di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 13 dikatakan di sana bahwa karakteristik orang munafik itu yang pertama, dia mengajarkan tapi tidak melakukannya. Yang kedua, mengikat beban-beban berat kepada orang lain tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dan yang ketiga, mereka suka cari perhatian dengan memakai baju atau jubah yang panjang ataupun tali ikat yang lebar-lebar untuk diperhatikan oleh orang lain. Dan yang keempat, mereka suka cari hormat atau suka penghormatan. Inilah 4 karakter orang munafik yang harus kita hindarkan. Kenapa? Sebab Tuhan tidak menginginkan orang munafik. Yesus katakan bahwa kita semua adalah orang munafik jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Jadi kalau kita katakan, kita harus lakukan. Jangan hanya berkata. Istilah sekarang dikatakan OMDO, ya, atau NATO, no action, talk only. Ketika kita membuat agama kita lebih sulit bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama untuk diri kita sendiri, ketika kita ingin orang lain memuji semangat agama kita, dan ketika kita menghendaki kehormatan dan pengakuan yang hanya milik Bapa surga kita, maka kita adalah orang munafik. Jadi, bagaimana harusnya kita bersikap? Kita harus melakukan apa yang kita lakukan. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita juga. Bahkan mengasihi orang-orang munafik ini. Dan selalu rindu untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada sikap yang benar. Berkata dan bertindak seturut dengan firman Tuhan. Yesus rindu pertobatan orang-orang munafik. Yesus dengan belas kasihan melihat keadaan umat-umat Tuhan pada saat itu yang digambarkan dengan kota Yerusalem. Dia berseru, "Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Betapa rindunya Tuhan Yesus untuk memulihkan kita, untuk memperbaharui iman kita kepadanya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau datang, kita tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, melalui pelajaran ini, kita dihimbau, kita harus bertobat dari kemunafikan kita, dari ambisi yang salah, dan yang lainnya. Bila mana kita bertobat, dikatakan itulah istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Kita bertemu kembali dalam program selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.